Oke, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Full info PP di pagi ini. Saya meyakini dengan seyakin-yakinnya PP akan turun ke depan dan sekarang sideways harga bertahan tidak akan turun-turun lagi. Di sini-sini aja lagi waktunya untuk akumulasi. Sekarang lagi konsolidasi. PP sedang dimuat untuk menjadi besar ke depan. Akan tetapi kalian tetap gior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan atau membeli mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab. Di sini selalu saya ingatkan berisiko tinggi semua tanggung jawab masing-masing ya. Bisa cuan, bisa membeli. Saya yakin PP ini narasi saya pribadi dan prediksi saya pribadi ini akan sampai puncaknya sampai Rp2 ketika ETF di approve karena ETF masih berjalan terus ditinjau sampai akhir tahun. Oke, kita bahas satu persatu di sini apa yang terjadi sama PP dan bertahan di 0,050 kembali dengan 51 rankingnya tidak pernah terlempar dari mana-mana. Dan koin PP itu bukan koin seperti Baby Doge yang di listing di Interscan, di ETH, di listing di Solana, di listing di Binance. Ini adalah koin yang satu yang konsisten hanya di listing di Ethereum saja. Bukankah sejarah sudah tahu semua, sudah memberikan petunjuk, memberikan gambaran kepada kita, sejarah mengatakan yang berhasil bermasa panjang dan membuat orang cuan besar hanya di jaringan ETH karena ETH punya komunitas yang sangat kuat, pam-paman namanya 404 yang siap bersaing dengan di jaringan lain dan dia adalah punya komunitas yang kuat untuk akan dipam di suatu saat nanti. Tunggulah sampai BTCC turun. Dengan market cap yang masih di atas 20 triliun, bukan yang 1 triliun, 2 triliun, atau 3 triliun. Ini adalah koin murni, komunitas yang tidak bisa diragukan lagi menurut saya. Yang mana di jaringan ETH dengan holder yang meningkat terus 557,71K dengan MC-nya sudah masuk di 30 triliun. 20 triliun. Saya yakin koin ini akan menjadi besar, tinggal kalian sabar atau tidak. Setelah berminggu-minggu mengalami konsolidasi PP, ya akan kembali naik. Saya rasa seperti grafik yang seperti ini kita lihat bersama di dalam layar. Oke, kita akan masuk juga. Yang lama saya tidak mengunjungi Interscan untuk PP. PP ini pasokannya total maksimum yang aslinya itu 420 miliar. Kalau Baby Doge itu 420 billion. Lebih gila lagi dan bukan hanya di jaringan ETH saja akan tetapi di jaringan-jaringan lain dia juga memproduksi kripto, memproduksi koin. Kalau PP tidak. Aslinya pasokan 420 triliun 420 miliar dan kemudian sudah dibakar 17 miliar secara diam-diam sama GZ dan ini belum dirubah di Interscan akan tetapi di CMC sudah berbeda, sudah berubah tinggal 413 miliar saja. Dan ini pasokannya lebih sedikit daripada SIBA. Ya paham ya? Lebih sedikit daripada SIBA, market cap-nya 20,9 triliun. Ada kenaikan lumayan tipis ya. Kita harus yakin semangat dan kita lihat juga tadi mengenai Interscan-nya sudah ada transfer pemegangnya 557, sekian. Ini transfernya juga sudah besar ya. Pemegangnya konsentrasi pemegang ini banyak retail, bukan semua paus ya. Paus itu dia sekitar, tapi lumayan juga nih pausnya. Pausnya 80 sekian persen. Berarti ini yang eseng-eseng ya, tapi masih dikuasai Binance ya. Ada hiu, lomba-lomba ikan, kepiting udang. Kepiting udang. Kita akan saksikan apakah pemegangnya
masih lengkap di sini. Kita akan lihat pemegangnya apa masih komplit, masih lengkap dan masih komplit. Saya rasa ini kursornya terlalu cepat, akan saya geser pelan-pelan. Pelan-pelan saja supaya nggak lecet. Oke, langsung konsentrasi. 77,75 teratas. Yang mana 89,06%. Wah, ini pemegang-pemegangnya. Kemudian yang punya Binance dompet populer 20. Ya, lumayan juga sekian persen. Sekian persen ada Binance sampai 2 kali. 7 sama 9 dan 16%. Kalau di Celtic sudah kumpul jadi satu, tapi di sini dompetnya banyak, pecah-pecah. Totalnya itu kalau di Celtic ada 62% punya Binance. Ada OKX, BitHope, ya BTC Tour, juga ada Crypto.com, tapi mereka rata-rata masih punya 1-2-3% saja, 1-2-3%. Robinhood di sini kecil, hanya punya 1,2%. Yang belum terlacak adalah Coinbase. Coinbase masih perdagangan future di sana, makanya naik turun nggak jelas harganya. Ada future ya, perdagangannya di atas kertas, belum membeli token yang sesungguhnya. Kraken juga masuk 0,9%. Paribu. Ini Paribu itu adalah di Turki yang sempat naik 1.500% pada tahun itu 2024 dan diborong oleh Paus Turki melalui exchange Paribu yang punya 19 ini ya. Punya 19 urutan 19. Robinhood baru 0,8% membeli ini. Robinhood ya. Ini Crypto.com ada 0,7%. Jadi rata-rata dimiliki Asia, hanya yang US Robinhood belum seberapa dan Coinbase di sini belum ada datanya. Mudah-mudahan Coinbase nanti memborong di harga tinggi di Rp1 setelah di ETF-kan, maka Coinbase dengar-dengar yang akan digunting. Mudah-mudahan ya, karena selalu ada korban. Tahun lalu Shiba tahun 2021 yang digunting adalah CRO, Crypto.com, infonya seperti itu. Kita lihat juga grafik BTCD-nya masih tinggi 58,95, artinya masih BTC season. Tunggu sampai nanti di 50 ataupun 48 longsor baru kita akan cuan luber. Pemenangnya adalah orang-orang yang sabar, ya sabar. Dan kita lihat secara detail untuk mengenai BTCD yang pemula-pemula ini adalah arah larinya uang akan kemana. Bisa dilihat dari dominasi BTCD. Arah kemana uang dari Bitcoin ke altcoin bisa dilihat dari BTCD ataupun dominasi Bitcoin diperkirakan akan mengalami penurunan tajam dalam tim 12 jam ya, akan turun sampai di 50-an ke bawah trot. Ini sudah A, B, C, D, E, F, C. C turun ya. Ini kan C. C kemudian turun ke D. Ini di sini ya, C turun ke D. Dari F ya, ini F ke C, kemudian C turun tor ke bawah gitu. Turun kok tor tuh ngaceng. Kacau. Kita akan lihat lagi bagaimana di TKO-nya sudah 0,050, 0,0000285. Ya, dengan yang jelas sudah hijau merah tipis, short ke bawah dan long ke atas sangat tipis. Dilihat juga dari TA-nya. TA-nya bagaimana TA-nya? TA-nya juga masih kondisi di bawah. Ini akan terjadi persilangan yang hijau, kuning, merah, arah atas, ke atas. Dan ini harga dasar histori yang tahun 2023 sampai tahun 2024, titik terendahnya ada di sini di garis lurus, membentuk triple bottom. Triple bottom yang pertama di sini yang diserok paus besar-besaran Paribu Turki 1. 2 di sini sudah bottom 2.
3 di sini harus mampu 3. Kemudian pump ke atas. Prediksi saya akan sampai di sini itu antaranya bulan Agustus, karena untuk awan Ichimoku itu bisa diramalkan, dirancang sebelum terjadi karena awan merah sudah muncul, dan di sini nanti di bulan Agustusan, kira-kira begitu kawan ya. Oke, kita akan lihat juga bagaimana pergerakan di Chartik jual belinya, apakah masih ramai? Bisa dicek di Chartik dengan melalui nilai transfer yang lagi berjalan, muter-muter ya. Berjalan transfer 52 detik yang lalu, transfer membeli 2 menit yang lalu, masih sangat ramai, volume perdagangannya masih gede. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Bukankah murah? Masuk. Bukan mahal, masuk. Mahal jualan. 52 detik yang lalu transfer dengan jumlah token 1 miliar lebih. Ini ya, 1,4 miliar jumlah token ya. Transfer lagi, membeli lagi. Ya, dengan jumlah yang lebih gede lagi, 9 miliar. Dan lagi-lagi 26 juta, ini 26 miliar, 26,4 miliar 2 menit yang lalu. 3 menit yang lalu 2 juta, ya 1,5 juta. Ada lagi 1,5 juta, ini yang 26 miliar adalah paus besar-besar ini. Paus gede ini. Wah, mantap ya, itu dilihat dari transfer untuk interscan-nya. Kita masuk ke informasi. Volume dalam 24 jam 78 juta dolar. Volumenya 78,4, ya 78,4 juta dolar. Kapitalisasi 1,92 juta dolar. Pasokan beredar 420, akan tetapi sudah dibakar yang 17 miliar. Ya, jadi itu jelas gamblang. Secara fundament tidak bisa diragukan, koin ini akan brilian. Kripto itu di sini harus sabar perlu waktu. Menunggu waktu, bukan sekarang pasang nanti sore cuan, itu namanya togel slot. Kalau si kripto punya waktu jangka panjang ya. PP adalah meme coin berbasis komunitas dengan satu miss. Untuk membuat meme coin kembali berjaya dibuat untuk menghormati meme ikonik yang kita semua kenal dari Citrai, yang kenal dan cintai. PP hadir untuk mengambil alih sebagai meme coin yang paling mudah dijadikan meme, didorong sepenuhnya oleh kekuatan meme. PP adalah untuk rakyat. Wow, mudah-mudahan kita akan sukses semua di sini, karena semua juga belum terbang. Tunggu, semua tunggu dan tunggu. Tunggu dan tunggu. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Kita terpaksa robohkan setan yang berdiri mengangkang, gitu ya. Lagunya Iwan. Kita akan lihat juga di sini peringkat-peringkat. Apakah semua masih membeli dan turun? Ya wajar lah ya. 2,3 juta untuk koin CMC. Kita masuk koin-koin yang bagus-bagus. Solana sudah mulai ngaceng, koin-koin blockchain yang saya sebutkan kemarin. Kalian untuk membeli ETH ya naik 3%, belilah Solana. BNB yang mahal-mahal saya bilang begitu kan, ternyata Solananya ngaceng, sakup lemah sudah 10% dalam 1 minggu. Apakah koin-koin blockchain akan terbang? Kalau Solana biasanya membawa Jupiter deck-nya, membawa juga koin si Fan, ya Uniswap juga sudah pump tinggi 23% dalam 1 minggu. Yang saya selalu sebutkan, Uniswap, ICP, BNB, Solana akan membawa ARB, SOE. Ya, kalian bisa masuk ICP, koin yang bagus-bagus, Polygon, Matic, sudah 7% dalam 1 minggu.
Ya, itulah koin-koin Jupiter juga terbang juga ngikuti Solana. Oke, Fun terbang 11% ngikuti Solana. Saya sudah kasihkan info untuk kalian yang akan terbang yang melalui jaringan Ethereum, Uniswap, ARP, Sui, PP, Polygon yang akan terbang melalui jaringan Solana, Fun, Jupiter itu hubungannya. Ya, paham ngerti ya? Mungkin itu sudah saya sampaikan semua. Tetap Dion riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan untuk membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntemun cos.